大家可以随我去那里恢复伤。我丹麦弟子都在那里闭关。我宗遇难弟子就属丹麦最少。言挺伤心的，你去陪陪他，恐怕凶多吉少了。姐夫，我知道你万世轮回，每世都要遭遇灭门。曾经，我被人诅咒。难道你经历过轮回？终于进阶了。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan seperti biasa, habis Lord Shohao, kita langsung melanjutkan Dewa Pak Boy yang mantap ya. Tapi karena sempat mati lampu lumayan lama, jadi agak telat nih update-nya nih guys. Oke, di part 205 kali ini, kita semua bakal melihat Tan Yun yang lainnya. Mereka di tengah perjalanan menuju ke tempat para murid divisi pil yang tersisa. Nah, di tengah perjalanan, si Tan Yun itu bakal membicarakan hal yang cukup penting soal reinkarnasi. Jadi, dia bakal menceritakan sedikit masa lalu Tan Yun saat dia masih menjadi dewa tuh. Gimanakah ceritanya? Langsung saja kita review sedikit dulu buat part kemarin, di mana kita semua sudah melihat Tan Yun akhirnya melepaskan Ru Yanchen. Tapi sebelum dilepaskan, dirinya disiksa-siksa dulu guys, sampai patah kaki dan bonyok mukanya. Hehehe. Baru tuh dikasih pergi pakai kapalnya. Setelah itu dilanjutkan dengan Nan Kong Yuqin. Tapi si Yuqin itu nggak disiksa guys, cuma diajak ngobrol sebentar. Dari situ Yuqin mendapatkan fakta kalau ternyata Tan Yun sedari awal itu tidak berniat menghabisi dirinya. Sebaliknya, malah menyelamatkannya dari ambang kematian. Yuqin mengungkapkan semua yang sudah dia alami, dari sakit hati ketika melihat Tan Yun terluka, ataupun bersama wanita lain, semuanya itu dia ungkapkan. Tapi semenjak hari itu juga, Yuqin menyatakan kalau mereka sudah tidak ada hubungan lagi. Karena si Tan Yun sudah menghabisi begitu banyak murid dari istana jiwa ilahinya. Dan mereka pun berpisah begitu saja guys. Sementara Tan Yun dan yang lainnya mempersiapkan rencana untuk memasuki jurang pemakaman para dewa. Karena semua murid dari sekte musuh itu sudah dikalahkan dan kedua pemimpinnya sudah dilumpuhkan. Jadi harusnya di kemudian hari sudah tidak ada pengganggu lagi dan kita pun masuk ke intro ya guys. Hihihi. 还有十几件下品亚尊器，过去吧。好。Singkat cerita, hanya pun mengumpulkan semua murid dari timnya. Dia memperingatkan kalau ini semua bukanlah paksaan, semua orang itu bebas ingin ikut ataukah tidak. Tapi satu hal yang pasti, sedari awal tujuannya Tan Yun itu memang memasuki jurang pemakaman para dewa. Namun untuk sekarang kan masih pada terluka tuh. Jadi hanya menyarankan supaya mereka sembuh dulu baru memasuki jurang bersama-sama. Mereka sudah sejauh ini otomatis ingin mengikuti Tan Yun. Tan Yun juga memberitahukan mereka semua kalau murid divisi pilnya sedang mengasingkan diri di sebuah formasi khusus buatan dirinya tepat 20 mil jaraknya dari sini. Jadi semua orang di sini boleh ikut untuk memulihkan dirinya. Mereka semua kaget dong. Tidak pernah menyangka ternyata para murid divisi pil itu disembunyikan oleh Tan Yun dengan sangat baik. Gak heran selama ini mereka semua cuma melihat kebanyakan yang meninggoy itu dari divisi lain. Sementara divisi pil yang meninggoy itu sedikit sekali. Tapi karena sudah waktunya, maka mereka pun berangkat guys. Langsung menggunakan kapal terbangnya Huang Fu Tingfeng. Saat di tengah jalan, nampaknya Meng Ye dan Ziyan ada sesuatu hal yang terus membuat mereka khawatir. Terlihat dari raut muka mereka yang sangat sedih,
Jadi Meng Yi pun menghampiri Tan Yun. Dia mengungkapkan pikirannya di mana sudah sekian lama, tapi cuman para murid divisi 5 jiwa saja yang tidak ada kabar guys. Mungkin itulah yang membuat Jian sangat sedih. Jadi Meng Yi menyuruh Tan Yun agar menenangkan Jian sebentar. Tan Yun segera menghampiri Jian dan menenangkannya. 言挺伤心的，你去陪陪他，恐怕凶多吉少了。 Jian pun langsung memeluk Tan Yun. Dia mengutarakan isi hatinya yang sungguh sedih jika terus mengingat para murid divisi 5 jiwanya yang tidak kunjung ada kabar. Walaupun dia tahu Tan Yun tidak suka mendengar ketika Jian menyebutkan para murid dari divisi 5 jiwa, tapi perasaan khawatirnya tidak bisa terus dipendam. Meng Yi cukup senang melihat suaminya bisa menenangkan sang adik ipar. Tan Yun menyuruh Jian menangis sepuasnya dan setelah menangis, maka pasti perasaannya akan lebih baik. Segera dia mengeluarkan formasi kedap suara supaya orang luar tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Dia langsung bertanya, apakah Jian pernah mendengar yang namanya reinkarnasi? Jian sempat terdiam sejenak. Dia pernah dengar dong. Tapi setaunya, itu semua kan cumalah mitos legenda. Tan Yun menjawabnya dengan tenang, kalau itu memang benar adanya guys, bukanlah legenda. Ini buktinya si Tan Yun udah reinkarnasi selama ribuan kali kan? Dan kalau kalian ingat, reinkarnasinya ini merupakan kesempatan terakhir. Jian tentu bingung apa yang dimaksud oleh Tan Yun. Apa jangan-jangan Tan Yun ini pernah mengalami yang namanya reinkarnasi juga ya? Oh ya, tentu saja. Tan Yun pun menceritakan masa lalunya guys, di mana dia dikutuk untuk memasuki yang namanya siklus reinkarnasi. Setiap dia reinkarnasi atau hidup kembali, kehidupannya bakal langsung dimusnahkan. Kebetulan kehidupan kali ini dirinya berhasil lolos. Dan Jian ini adalah orang ketiga yang mengetahui soal cerita masa lalunya Tan Yun. Yang tahu paling banyak itu soal masa lalunya itu adalah Meng Yi guys. Yang kedua barulah si Xiao. Enggak deh. Yang paling banyak tahu masih Tatou sama si kera iblis. Soalnya mereka kan udah dirasuki oleh kedua naga peliharaannya Tan Yun saat masih dia jadi dewa guys. Hanya menceritakan masa lalunya, dia sempat bersedih sebentar. Tapi maksud dari ceritanya justru supaya si Jian tetap kuat dan bisa menghadapi masalah di masa depan. Dan itu berhasil guys. Jian jadi bertekad untuk menjadi semakin kuat, membalaskan dendam kakak iparnya Tan Yun di masa depan bersama Xiao dan Meng Yi. Tapi Jian masih ada satu hal yang mau dia minta, yaitu dia memohon kepada Tan Yun supaya tidak menghabisi para murid dari divisi 5 jiwanya kalau semisal ada yang selamat. Dan kalau selama mereka tidak menyentuh Tan Yun, maka jangan diserang. Tan Yun pun berjanji guys. Barulah dari situ Jian bisa merasa tenang dan senang. Dan Meng Yi pun ikut turut senang dong. Dengan begini masalah mereka pun selesai. Kedua istri Tan Yun happy, maka Tan Yun juga ikutan happy dong. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai ke formasi yang dibuat oleh Tan Yun. Kapal terbang pun langsung disimpan. Di sana sudah ada banyak murid divisi pil yang masih asik berkultivasi. Tan Yun memperhatikan perkembangan mereka. Para murid yang menyaksikan kejadian ini juga terkejut. Gimana tidak ya kan? Dalam hatinya pasti pada iri tuh. Kami capek-capek perang bertaruh nyawa di luar melawan para murid kuat dari kedua sekte. Kalian malah asik kultivasi di sini ya. Enak sekali ya. Itu namanya iri hati guys. Tan Yun pun segera disambut oleh para anak buahnya dan melaporkan kalau akhir-akhir ini
cuman ada monster tingkat rendah yang berhasil mereka usir. Itu sangat bagus. Mereka juga penasaran apakah para murid dari Istana Jiwa Ilahi dan Sekte Peri Abadi sudah dibantai habis? Oh, tentu saja. Semua sudah dibereskan kecuali Nan Kong Yuqin dan Ruyan Chen. Martikan kalau sekte mereka itu menang telak. Tapi para bawahan Tan Yun sempat terkejut melihat begitu banyak murid dari divisi lain yang berkumpul. Hebat sekali bos Tan Yun ya, bisa mengumpulkan mereka semua. Tan Yun pun mempersilakan mereka semua untuk menyembuhkan diri ataupun mengasingkan diri. Bebaslah. Nanti ketika waktunya sudah tiba, maka semua orang bakal dikumpulkan dan semuanya secara bersama-sama memasuki jurang pemakaman para dewa. Semua informasi penting sudah dikatakan dan waktunya untuk bubar. Tan Yun ingin mengasingkan diri sebentar. Kalau semisal ada masalah segera laporkan kepadanya. Singkat cerita, Tan Yun memperkuat kekuatan api dan es Hongmeng miliknya. Kekuatan terus diperkuat, berhari-hari dilewati dan tuar. Akhirnya, kekuatan api dan esnya berhasil ditingkatkan. Sungguh mantap, makin OP aja udah. 终于进阶了。 Siap melawan monster yang ada di dalam pemakaman nih guys. Tapi apakah kalian lupa? Alasan Tan Yun ingin memasuki jurang pemakaman para dewa. Yes, itu semua karena kemungkinan di dalam sana itu ada pedang dewanya guys. Makanya dia berniat untuk masuk ke dalam. Kan kalau kalian ingat, pedang abadi Hou yang dia curi dari Sekte Peri Abadi itu juga berasal dari dalam sana. Nah, sudah terungkap kan? Maka dari itu kita masuk ke bagai spoiler buat part 206 Ni Tian Cecun yang bakal rilis lagi di hari Senin nanti ya. Hehehe. Udah pada penasaran kan? Langsung saja jadi. Sepertinya hari untuk memasuki jurang pemakaman para dewa itu sudah tiba. Dia memastikan di dalam jurang itu ada banyak sekali harta dan peluang langka yang tidak bisa ditemukan dimanapun. Tidak heran karena itu adalah tempatnya para dewa jatuh. Tapi dia memastikan kalau para murid divisi pilnya sudah mencapai alam pemurnian jiwa. Terutama si Song Hong dan Lo Fang beserta kawan-kawannya. Alasannya jelas, karena ketika mereka memasuki jurang para dewa, dengan ranah lebih tinggi, mereka bisa lebih percaya diri untuk menangani mara bahaya yang muncul nanti. Apalagi Tan Yun percaya guys, yang namanya tempat bagus itu pasti ada bahaya yang menunggu. Jadi Tan Yun tidak bisa memastikan keselamatan semua orang. Dia hanya bisa memastikan kekuatan dirinya dan Tato cukup mumpuni untuk melawan para monster di tingkat tertentu. Jadi mereka harus putuskan nih, mau ikut ataukah tidak. Semuanya itu bebas pilih. Nah, kalau kalian kira-kira ikut gak guys? Siapa tahu hoki-hoki beruntung gitu kan, dapat pedang dewa langsung jadi overpower tuh. Hai. So, kita lihat lagi nanti untuk part 206 NTZZ episode 227 Ni Tian Cecun yang bakal rilis lagi di hari Jumat malam ya guys. Tapi satu hal yang pasti, cuman di sini, Kobi Movie. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.